Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, NRP 052 1184 dari Lab RDIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TA saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Musik Penenang untuk Ibu Penderita Postpartum Depression menggunakan metode CRNN. Yang pertama yaitu mengenai outline dari presentasi ini. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan dasar teori, bab 3 yaitu metodologi. Untuk yang pertama adalah latar belakang, di mana postpartum depression merupakan isu penyakit yang sangat signifikan tetapi jarang disadari dan dirawat. Tandanya yaitu adalah ketidakmampuan mengalami kesenangan, gejala cemas atau panic attack, lalu serangan panik atau panic attack, spontan menangis, suasana hati yang tertekan, dan terkadang disertai dengan pikiran bunuh diri. Periode postpartum atau bisa dibilang dari mulai 0 sampai 24 minggu terdapat prevalensi antara 7,4% sampai 39,4% ibu mengalami depresi di seluruh dunia. Yang selanjutnya dari latar belakang yaitu sebesar 22,3% prevalensi postpartum depression di Indonesia. Lalu menurut Kemenkes terdapat 14 juta orang yang terserang depresi mulai dari umur 15 tahun. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa terapi mudah yang dapat dilakukan demi mengurangi terjadinya depresi. Salah satunya yaitu adalah terapi musik. Dari terapi musik ini dapat memberikan efek yang lebih baik dari terapi yang lainnya. Nah, yang pertama yaitu adalah memiliki kelayakan yang tinggi, mudah untuk diterapkan, dan juga dapat dilakukan sesuka hati. Untuk yang terakhir dari latar belakang yaitu metode yang digunakan adalah metode Convolutional Recurrent Neural Network atau CRNN. Nah, dalam penelitian sebelumnya digunakan metode ini untuk membuat sistem rekomendasi dalam memilih musik sesuai dengan genre yang diinginkan. Metode CRNN terbukti dapat memberikan performa yang lebih baik. Dalam tugas akhir yang akan dilakukan, dibuat sistem rekomendasi berdasarkan tema musik yang menenangkan. Lalu untuk perumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan sebuah sistem rekomendasi musik penenang bagi ibu penderita postpartum depression. Lalu yang kedua adalah apakah metode CRNN dapat digunakan secara akurat untuk pengembangan sistem rekomendasi musik penenang berdasarkan tempo musik. Lalu dari batasan tugas akhir ada 4. Yang pertama yaitu sampel diambil dari dataset musik yang menenangkan. Lalu penelitian ini memilih musik yang menenangkan untuk penderita dan beresiko menderita postpartum. Dari tugas akhir ini tujuannya batasannya bukan melengkapi fitur tetapi hanya membuat engine. Lalu yang terakhir adalah tugas akhir ini hanya berfokus pada bagaimana cara menenangkan ibu yang beresiko postpartum depression, bukan bagaimana untuk mendeteksi postpartum depression tersebut. Lalu tujuan tugas akhirnya adalah mengembangkan mesin rekomendasi musik yang menenangkan untuk penderita postpartum depression dan juga mengetahui tingkat akurasi sistem rekomendasi menggunakan metode CRNN untuk menemukan musik yang menenangkan berdasarkan tempo musik. Yang selanjutnya adalah manfaat tugas akhir, di mana manfaat yang diharapkan adalah ibu hamil dan menyusui merasa lebih tenang dan mudah dalam menemukan musik yang menenangkan, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya postpartum depression. Selanjutnya adalah relevansi tugas akhir, di mana tugas akhir ini berkaitan dengan roadmap penelitian Laboratorium Rekayasa Data dan Intelijensi Bisnis atau RDIB, yaitu Recommender System Postpartum Depression. Ada di poin ketiga bisnis proses yang A for adult patient. Untuk poin yang pertama yaitu recommender system. Lalu selanjutnya luaran tugas akhir yang akan dihasilkan dari tugas akhir ini adalah pertama adalah buku tugas akhir, yang kedua adalah artikel jurnal, dan yang ketiga adalah engine dari sistem rekomendasi musik tenang. Lalu selanjutnya adalah bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan dasar teori.
Untuk tinjauan pustaka, terdapat 3 tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah penelitian yang berjudul Medicine and Music Therapy and an Anesthesiologist Journey Along the Way, di mana dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana penulis menjalankan operasi dengan menggunakan musik untuk menenangkan diri dan agar lebih fokus. Lalu bagaimana tempo musik ini berpengaruh pada detak jantung sehingga dapat menenangkan jika tempo musik itu sesuai dengan detak jantung kita. Lalu selanjutnya adalah penelitian dari yang berjudul Music Recommender System Based on Genre Using Convolutional Recurrent Neural Network, di mana pada penelitian ini membahas mengenai metode CRNN yang digunakan dalam proses pembuatan sistem rekomendasi musik dan perhitungannya yang menggunakan cosine similarity sebagai acuannya agar musik yang dipilih itu mirip dengan musik yang akan diberikan atau direkomendasikan. Lalu yang terakhir adalah tinjauan, yaitu aplikasi Bumil Bahagia, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat pada tugas akhir sebelumnya, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh ibu hamil dan juga bayinya, di mana salah satu fiturnya yaitu memiliki fitur screening depresi. Nah, dari fitur screening depresi ini kita dapat menemukan output, yaitu hasil screening depresi dari ibu hamil atau ibu melahirkan. Dari hasil tersebut kita dapat mengetahui beberapa banyak ibu hamil yang mengalami depresi seperti itu. Lalu selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama yaitu membahas mengenai postpartum depression. Nah, postpartum depression ini merupakan depresi yang bisa dialami oleh ibu yang setelah melahirkan ataupun sebelum melahirkan. Nah, menurut WHO, depresi postpartum ini tingkatannya cukup tinggi, sehingga seperti di Kolombia sebesar 13,6%, lalu di Dominika 3%, dan Vietnam itu sebesar 19,4%. Nah, untuk daerah di Indonesia sendiri pun juga memiliki tingkatan depresi postpartum yang cukup tinggi, seperti di Bandung itu sebesar 30% pada tahun 2002, Medan sebesar 48,4% tahun 2009, dan Jakarta sebesar 76% tahun 2010. Lalu yang selanjutnya adalah terapi musik. Musik sangat berpengaruh dalam mengubah suasana hati. Terbukti bahwa dapat memberikan ketenangan terutama untuk pasien dan juga untuk dokter saat melakukan operasi. Lalu pemilihan musik sendiri pun dapat berpengaruh pada lingkungan pasien ataupun orang yang mendengarkan supaya mereka menjadi lebih nyaman dan juga lebih efektif. Lalu terapi musik juga merupakan terapi yang dapat menggunakan musik sebagai penunjangnya, dan hal ini terbukti dapat meningkatkan kesehatan mental anak-anak maupun orang dewasa. Seperti itu. Lalu selanjutnya dari tempo musik. Nah, tempo merupakan elemen yang dapat mempengaruhi emosional manusia saat mendengarkan musiknya, di mana perhitungannya merupakan kesatuan dari BPM atau beat per minute, di mana terdapat tingkatan tempo musik dan dikelompokkan sebagai 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ada tempo lambat, sedang, dan juga cepat. Untuk lambat ini berkisar 40-75 BPM, dan ini bisa disebut menenangkan atau soothing. Lalu ada tempo sedang berkisar 76-120 BPM, yang ini bersifat normal. Dan juga yang terakhir ada tempo cepat, itu lebih dari 120 BPM, dan ini bisa disebut non-soothing atau tidak menenangkan, atau bisa disebut mengganggu untuk para orang yang depresi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada sistem rekomendasi musik, di mana sistem rekomendasi ini merupakan rekomendasi atau prediksi agar dapat memberikan rekomendasi pada pengguna. Terdapat 2 algoritma, yang pertama yaitu adalah collaborative filtering dan juga content based filtering.
Nah, salah satu caranya untuk membuat sistem rekomendasi ini adalah perhitungan menggunakan quotient similarity dengan mencari musik yang mirip dengan yang disukai atau yang dipilih oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada CRNN atau Convolutional Recurrent Neural Network, di mana ini adalah gabungan dari dua metode, yaitu Convolutional Neural Network dan juga Recurrent Neural Network. Nah, dari sini itu digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur untuk memprediksi hasil. Jadi kenapa digunakan dua? Karena yang pertama untuk CRNN-nya itu digunakan setelah menemukan proses dari praproses spektrogramnya itu, lalu dapat dilakukan penjabaran. Setelah dilakukan penjabaran, lalu dapat digunakan RNN atau Recurrent Neural Network tadi dengan merangkum 2D temporal pattern. Yang ketiga yaitu ada bab 3 berisi metodologi. Nah, untuk uraian metodologinya ini pertama yaitu adalah identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini adalah mencari apa masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga kita dapat membuat tujuan dan latar belakang dari tugas akhir ini. Lalu setelah ditemukan masalah-masalah yang bisa diangkat, lalu kita bisa mencari atau melakukan studi literatur, membaca apa saja yang bisa dijadikan batasan, tujuan, dan juga rumusan untuk tugas akhir ini. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data musik, di mana hal ini sangat penting untuk tugas akhir ini karena berhubungan dengan musik. Pengumpulan data musik ini dilakukan dengan beberapa platform dan saya memilih untuk memilih musik yang no copyright atau gratis, sehingga tidak perlu adanya perizinan terlalu sulit. Lalu yang selanjutnya adalah praproses data musik, di mana praproses data musik ini dilakukan pemilihan musik atau pengelompokan musik berdasarkan temponya, yaitu tempo pelan atau lambat, lalu tempo sedang, dan juga tempo cepat. Dari praprosesnya ini, setelah kita sudah melakukan praproses data, dapat dilakukan praproses yang selanjutnya, yaitu penyusunan spektrogram atau spektrogram, agar kita bisa dapat langsung ke proses selanjutnya, yaitu klasifikasi tempo dengan CRNN. Nah, di klasifikasi tempo dengan CRNN ini, dari hasil spektrogramnya itu kita dapat melakukan proses CNNN, dan juga setelah itu kita dapat melakukan proses RNN. Setelah hasilnya sudah ditemukan, kita dapat melakukan pembuatan sistem rekomendasi musik. Di dalam sistem rekomendasi musik ini, kita menggunakan perhitungan quotient similarity tadi dari hasil prediksi CRNN. Lalu setelah itu kita dapat melakukan uji coba sistem rekomendasi musik. Di uji coba ini kita melakukan uji coba terhadap pasien atau pengguna, yaitu berfokus pada ibu hamil atau ibu yang sudah melahirkan. Bisa dari umur melahirkan dari 0 sampai 4 minggu setelah melahirkan. Lalu setelah kita lakukan uji coba, jika mengalami kegagalan, kita bisa langsung kembali ke pembuatan sistem rekomendasi musik untuk diperbaiki. Tapi jika kita sudah berhasil, kita dapat melakukan analisa hasil uji coba. Di analisa ini, kita dapat membuat dan menemukan evaluasi apa saja yang kita temukan dari proses-proses sebelumnya, dan bisa kita jadikan kekurangan, bisa kita tuliskan kekurangannya, dan juga saran untuk penelitian selanjutnya yang bisa diambil. Lalu setelah itu kita dapat menyusun buku tugas akhir, di mana penyusunan buku tugas akhir ini merupakan dokumentasi dari seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan.
Nah, ini untuk hasil praproses data musiknya. Nah, ini untuk jadwal pengerjaannya. Mungkin ini temporer, jadi kemungkinan besar bisa diganti. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.